Jadi BKPRMI itu sebenarnya apa, Pak Don? Jadi BKPRMI itu adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Berarti bukan organisasi yang sifatnya baru, Bang? Bukan, kalau BKPRMI udah lama, ya, udah lama banget. Di mana posisi BKPRMI pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Rasa, ruang aspirasi suara pemuda, ngobrol dengan rasa. Persembahan DPD BKPRMI Kota Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang kece, inspiratif, dan keren, Pak Doni. Bisa kami panggil Pak Doni, Bang Doni, atau Ustadz Doni? Ya. Kalau biasanya sih kami dipanggil Bang Don. Bang Don. Ya, supaya lebih akrab gitu kan. Jadi untuk kesempatan podcast kali ini keberatan kalau panggil Bang Doni? Nggak apa-apa. Tidak masalah ya. Aman. Jadi Bang Doni ini adalah Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Pangkal Pinang untuk masa khidmat 2025-2026 ya. Oh, bukan. 2025-2030. Ya, karena Munas 2024 kemarin, hasil Munas itu adalah 5 tahun satu periodenya itu. Sebelumnya 4 tahun. Oh, sebelumnya 4 tahun? Iya, 4 tahun. Karena periode sebelumnya 4 tahun. Malahan dulu, pada awal-awal dulu, itu 3 tahun. Jadi, 3 tahun, naik 4 tahun, dan sekarang, periode sekarang yang kami ini 5 tahun. Depan 2025-2030 insya Allah. Berarti Bang Doni ini adalah kepengurusan perdana untuk DPD BKPRMI Kota Pangkal Pinang yang masa khidmatnya 5 tahun. Betul sekali. Jadi kami perdana ya. Kepengurusan ini perdana bisa merasakan 5 tahun ke depan satu periodenya. Jadi Pak Don, kita sedikit ngobrol mungkin tentang BKPRMI. Mungkin ada juga netizen dan juga masyarakat yang belum terlalu kenal dengan BKPRMI atau pernah dengar tentang nama BKPRMI tapi belum tahu BKPRMI itu apa. Nah, Ya. jadi BKPRMI itu sebenarnya apa, Pak Don? Apakah Bang Don, apakah dia semacam organisasi kepemudaan? Apakah dia semacam ormas? Bagaimana? Baik, BKPRMI itu adalah wadah sebenarnya, wadah untuk berkumpul para pemuda. BKPRMI itu singkatan dari B, ya. B-nya itu badan. Nah, badan, kemudian K-nya badan komunikasi. Nah, Bukan keluarga ya? bukan, komunikasi dia bro ya. Jadi badan komunikasi, P itu pemuda, jadi itu adalah menaungi para pemuda ya. R itu adalah remaja, M-nya masjid ya, I-nya Indonesia. Jadi BKPRMI itu adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Jadi menaungi irmas ataupun remaja masjid yang ada di Pangkal Pinang ini. Nah, untuk kepengurusannya berarti dari remaja masjid itu sendiri, Bang? Iya, ada beberapa lembaga itu yang kepengurusan itu khusus anak-anak remaja masjid. Ya, mayoritas sih ya sekarang pengurusnya sebagian itu adalah anak-anak remaja masjid ataupun anak-anak yang sudah selesai di irmasnya langsung kita rekrut menjadi pengurus DPD BKPRMI. Berarti dari remaja masjid yang kemudian direkrut atau mendaftarkan diri ke BKPRMI. Ya, bisa mendaftarkan diri juga tuh. Bisa direkrut ataupun bisa secara mendaftarkan diri. Gitu. Berarti Bang Doni ini dulunya adalah pengurus remaja masjid juga sebelum BKPRMI. Ya, benar. Kami dulu adalah ketua Irmas Masjid Baitur Rahmah. Baitur Rahmah di Pangkal Pinang ini. Di Paritlalang. Di Paritlalang khususnya. Itu alhamdulillah dipercayakan 2 periode ya, menjabat sebagai ketua Irmas. Jadi alhamdulillah sedikit banyaknya tahulah ya bagaimana kita cara pendekatan kepada anak-anak remaja dan anak pemuda-pemuda di Pangkal Pinang ini ya, supaya mereka tertarik lah bergabung dengan kita. Nah, sebelum terpilih nih Bang Don di Musda bulan Juli ya tahun 2025, sudah berapa lama Bang Don sendiri aktif di BKPRMI? Oke. Kami aktif di BKPRMI itu udah lumayan lama ya.
Kalau kita hitung-hitung udah 2000 belasan gitu. 2000 belasan? Iya. Berat 2012? Iya, kurang lebih. Ya, Berarti udah sekitar 13 tahun gitu ya? lumayan. Pokoknya kami dari Irmas itu langsung jadi kadernya BKPRMI. 13 tahun itu berarti kalau kita punya anak sudah SMP Lumayan, ya? iya. Dan itu pun udah banyak ya. Intinya ketika kita ingin bergabung itu, saya bergabung kemarin tuh udah dari tahun 2000-an gitu sampai sekarang jadi kader terutama. Jadi kader, kemudian periode sebelum kami jadi ketum itu alhamdulillah diamanahkan oleh ketum yang lama itu menjadi sekung, sekretaris umum. Sekretaris umum di Iya, kepengurusan alhamdulillah. yang lama. 4 tahun yang lalu ya, 2021 2025. Terima kasih Bang Don udah mampir ke podcast ini. Udah, kita lanjut lagi. Jadi Aman. masih ada pertanyaan juga Siap. yang insya Allah akan kita tanyakan. Sebelum itu kita ngopi dulu, Bang Don. Oke. Ini kopi udah dingin ini. Alhamdulillah. Kenapa orang ngopi itu harus punya? Kenapa? Kenapa kalau orang ngopi itu harus ada? Gitu. Nah, apa rahasianya Bang Don? Nah, itulah kita menikmati. Oh, menikmati. Iya. Makanya saya orang ngopi itu ada hanya itu. Tapi ngomong-ngomong tentang kopi, kalau ngaji kita udah jauh Bang Don, kita punya rahasia tentang kopi. Apa itu? Jadi kalau kita ngajinya udah jauh nih, kita akan tahu bahwa ngaji surah Al-Baqarah ya, itu dibaca sebanyak 5 kali berulang-ulang. Itu bisa menyebabkan kopi hangat panas jadi dingin. Iya, wajar. Ya. 5 kali Al-Baqarah itu kan Ya. panjang tuh. Kalau Udah ngajinya jadi udah es nantinya. Ah. Oke lah, lanjut. Kita lanjut Bang Don Ya, siap. sambil nyantai. BKPRM ini sendiri Bang Don, apakah dia hanya terbatas di Pangkal Pinang ataukah sudah ada di kabupaten atau kota-kota lain? Oke, BKPRM itu bukan hanya ada di lokal saja. BKPRM itu udah ada di tingkat nasional. Ya. Tingkat nasional? Iya, jadi di semua provinsi itu ada yang namanya BKPRMI. Di semua provinsi? Iya, provinsi dan kabupaten kota, kecamatan itu ada BKPRMI. Kalau di tingkat kota itu namanya DPD. Kalau provinsi itu DPW. Nah, kalau di kecamatan DPK. Bahkan sampai ke tingkat kecamatan gitu ya? Kecamatan kelurahan malahan. Kelurahan juga? Kelurahan desa ada. Namun di Pangkal Pinang ini belum ada. Ya, di Pangkal Pinang ini khususnya masih tingkat kecamatan paling kecil. Berarti tidak menutup kemungkinan sampai nanti ke tingkat kelurahan? Iya, bahwa saya pribadi ada wacana ke depan insya Allah akan membentuk BKPRMI di tingkat kelurahan. Berarti bukan organisasi yang sifatnya baru Bang? Bukan, kalau BKPRMI ini udah lama, ya, udah lama banget. Udah lama ya? Iya, BKPRMI ini udah bernaung di Indonesia ini banyak, udah lama sekali. Dan tidak menutup kemungkinan berarti silaturahim yang panjang ini anggota mungkin yang mau silaturahim ke entah itu ke Kalimantan, entah itu ke Lombok, ada rumah istilahnya. Ada. Rumah bagi mereka. Pokoknya setiap daerah insya Allah ada BKPRMI, ya. Siapapun nanti kalau kita mau silaturahim ke daerah lain, ya mereka monggo. Bahkan kami, Akhi Hinda, ya, tahun 2023 kalau nggak salah itu kami pernah study pembelajaran, pembelajaran, ya. study tour ya? Ya, study tour lah ibarat nama JP itu. Kami bersilaturahim ke DPD Cianjur sana. Dan alhamdulillah kita terima yang luar biasa. Ada saudara juga berarti iya, di sana? Oleh pengurus sana. Dan intinya DPD BKPRMI itu udah berada di kabupaten kota. Dan ada juga kader kita ini Bangka ini udah menjadi anggota DPP malahan 2 orang. Berarti sudah tergabung sebagai anggota pusat? DPP, ya, pusat. Pusat ya? Ya. Ini kalau dengar penjelasan dari Bang Don, luar biasa sebenarnya Bang ya? Iya, luar biasa. Jadi BKPRM itu mewadahi, ya, memberi kesempatan buat teman-teman Irmas, ya, ataupun Rohis lah, terserah lah, pemuda mau bergabung berkhidmat di BKPRM, kami monggo, silakan. Berarti membuka kesempatan? Iya, membuka kesempatan kepada siapapun yang ingin berkhidmat di BKPRM. Kan BKPRM itu kan sosial, ya, sosial. Jadi siapapun berhak, ya, untuk menjadi salah satu di BKPRM itu sendiri. Berkontribusi. Iya, berkontribusi gitu. Untuk ininya sendiri Bang,
Lembaga kalau di organisasi biasa itu kan ada departemen nih, Betul. ada departemen humas atau media dan lain sebagainya. Kalau di BKPRMI sendiri bagaimana, Bang? Ya, di BKPRM itu ada juga lembaga-lembaga. Lembaga berarti Iya, nyebutnya ya? lembaga namanya. Kalau periode sebelumnya itu, sebelum Munas kemarin, itu ada 7 7 lembaga. lembaga di bawah naungan DPD gitu kan. Namun setelah Munas 2024 itu ada tambahan, ditambah 2 lembaga lagi, yaitu lembaga LDSI dan LPRM. Kita punya 9 lembaga, yang pertama itu LPPTKA. Jadi LPPTK. LPTKA ini adalah yang mengurusi anak-anak TPA, Hmm. ya, sepakal Pinang, ya. Mengurusi anak TPA, mengurusi ustazahnya, ya, itu lingkupnya LPPTKA. Kemudian ada lembaga yang namanya LPKS. LPPKS. Ya, ini menaungi keluarga-keluarga sakinah, ya, khususnya kepada pengurus dan umumnya masyarakat Kota Minang. Hmm. Ya, kemudian ada lembaga LPSDM, mereka mewadahi sumber daya manusia, ya, kader-kader. Kemudian LPPRM tadi yang baru itu mereka menaungi Irma-Irmas, ya, mengurus anak-anak Irmas, ya. Kemudian ada yang namanya LDSI, LDSI. ya, ini salah satu podcast ini saya rasa ini adalah inisiasi dari teman-teman LDS ini. Saya apresiasi untuk teman LDS ya. Luar biasa mereka ya. Perdana tahun 2026 ini teman-teman LDSI membuat podcast yang sangat luar biasa. Di awal tahun. Awal tahun ya. Insya Allah ini akan rutin teman-teman mungkin ya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini sangat positif sekali. Ya. Kemudian ada yang namanya lembaga LBHA. Itu yang menaungi misalkan hukum ya. Kalau pengurus ataupun masyarakat punya kasus ya, kita punya lembaga untuk Bantuan menangani hukumnya gitu ya. bantuan hukum ya, LBHA namanya. Kemudian kita punya apa namanya itu untuk brigade Brigade itu brigade apa tuh? masjid. Brigade masjid itu. Iya. Jadi mereka ini sangat luar biasa, punya apa namanya itu, punya skill ya untuk membuat kader-kader BKPRM itu untuk bisa punya kontribusi yang lebih. Ya, itu adalah brigade masjid. Itu mereka punya seragam yang tersendiri ya. Seragamnya luar biasa. Kalau mereka pakai itu sangat apa namanya? Kentara sekali gagahnya. Kita juga punya lembaga-lembaga di bawah lembaga itu kita punya tim-tim juga ya, tim kreatif seperti ini ya, tim media ya yang bisa mengomandoi teman-teman itu untuk bisa berkhidmat lebih rinci lagi gitu. Sesuai potensinya masing-masing ya. Bisa potensi teman-teman semua. Ya, Masya Allah ya Bang Don. Jadi kalau dengar penjelasan Bang Don, BKPRM ini bahkan dari level anak-anak untuk santri itu ya, TPA, sampai juga ke tingkat remaja dan juga keluarga berusaha untuk dirangkul semua itu Bang Don. Betul. Sedikit Bang, bahas lembaga LPPTKA itu yang kami sendiri itu pernah tuh kan, alumni juga dari TPA BKPRMI itu 2005 kami wisuda di Kodim ya kalau Iya, nggak Kodim salah saat ya. itu ya, Kodim. Apakah anggota dari BKPRM ini juga termasuk dari ini Bang? Iya. Ustazah juga berarti ya? Iya. LPPTK itu kan menaungi sekitar 1000-an 1000 ustadz-ustazah ustazah sepakal Pinang. sepangkat Pinang. Iya, itu kota ya. Namun yang terdata di database pemerintah itu sekitar 800 orang. 800 orang. Iya. Dan alhamdulillah Pangkal Pinang ini punya TPA sekitar 160-an. 160 unit Iya, TPA yang udah punya nomor unit. yang punya nomor unit ya. Ya, itu sekitar 160-an. Santri dan santriwati itu setiap tahun kita mewisudakan itu sekitar 2400-an. Termasuk tahun ini ya? Ya, tahun kemarin 2400 sekian. 2400 Santri ya yang diwisuda. Ini kan adalah apa namanya itu gebrakan dari wali kota terdahulu ya, almarhum Pak Zulkarnain ya. Beliau menekankan bahwa anak-anak itu harus bebas buta aksara Al-Qur'an. Dan alhamdulillah BKPRM itu menangkap sinyal ini waktu itu. Jadi BKPRM yang membackup itu semua dan dipercayakan untuk membebaskan anak-anak itu dari buta aksara Al-Qur'an. Dan alhamdulillah setiap tahun itu pasti meningkat.
Jadi anak-anak itu wisuda itu setiap tahun meningkat. Ya, 2000-an pokok atas lah pokoknya. Alhamdulillah sekali, itu sangat bersyukur kita kepada Allah. Berarti dukungan dari pemerintah kota ini bisa jadi ya amal jariah Bang ya, sebagai garda terdepan BKPRM itu untuk menjaga akhlak anak-anak gitu ya. Iya, tentu. Bang Don, ini di masa kepengurusan Bang Don, ya untuk 5 tahun ke depan, Bang Don bisa jelaskan nggak kepada sobat yang menonton, apakah punya terobosan baru nih Bang Don untuk 5 tahun ke depan? Apakah Bang Don bersama teman-teman dari BKPRMI di kepengurusan baru ini punya terobosan baru gitu terkait apa ya untuk meningkatkan kontribusi BKPRMI di Pangkal Pinang? Ya, terkait kepemudaan ya di Pangkal Pinang ini. Ya. Saya rasa tingkat kriminalitas itu kan ada di mana-mana, ya. Dan itu bukan hanya berada di Kota Pangkal Pinang saja. Nah, di mana posisi BKPRMI pada hari ini? Nah, BKPRMI itu pada hari ini senantiasa menginisiasi bagaimana supaya pemuda-pemuda itu jauh dari problem-problem ataupun yang akan membuat kriminal di Kota Pangkal Pinang ini, tanda kutip apapun itu ya bentuknya. Nah, BKPRMI siap menampung ataupun membina mereka pemuda-pemuda ini yang anak-anak sekolah, kemudian ada anak yang udah selesai sekolah, kuliah dan sebagainya. Maka kita siap untuk menjadi wadah tempat mereka berkumpul, tempat mereka untuk bernaung, ya, mencari ilmu agama dan sebagainya. Maka BKPRMI punya kader-kader dari semua pemuda. Wadah ini ada juga Bang Don, wadah comblang. Apakah itu? termasuk difasilitasi BKPRMI juga? Oh, comblang bagi maksudnya. teman-teman yang di sini yang masih jomblo gitu. Saya rasa jangan ya. Oh, belum dulu ya. Belum dulu lah. Kita fokus untuk membina pemuda dan remaja ini supaya lebih punya punya ilmu agama untuk bekal mereka di masa yang akan datang, ya. Nah, tuh. Kalau masalah jomblang-jomblang itu aman lah tuh. Itu urusannya Allah saja. Tuh, dengar tuh. Berarti fokus dulu tuh Ya. sama ilmu Bang Don ya. Iya betul. Iya. Kita mencari mencari link, mencari teman di sini ya, Iya. supaya kita ke depan karena kami ingatkan teman-teman semua. Kita sekolah itu kan Ini juga Bang Don. Ditunjuk juga nih Bang. iya, ini kan yang semuanya kan majelis teman-teman pemuda-pemuda ini kan tim kreatif ini luar biasa mereka. Mereka mahasiswa, ya. Mahasiswa yang punya inspirasi untuk bagaimana BKPRMI ini berkembang. Ini tergolong langka ya mereka nih ya. Iya, mereka tanpa bayar loh. Apa dibayar ya? Iya. Masya Allah. Hanya bayar kopi saja, ya mereka udah Datang gitu ya? iya. Ya. Salut sama mereka ya kopi ya mereka Datang gitu. datang langsung, ya. Itulah kader-kader BKPRMI, ya, tidak mengharap income dari BKPRMI ini. Billah. Bahkan bagaimana kita itu memberi, ya, bagaimana kita usahakan memberi untuk bagi BKPRMI itu umat, bukan kita bagaimana kita mendapat dari sini income, tidak, bukan seperti itu. Aku pernah lihat nih di media sosial ada program dari BKPRMI itu yang terbaru Majelis Taman Surga, besar ya? Iya, alhamdulillah itu. Sama Ustadz Firdaus ya? Iya, itu salah satu terobosan ya. Salah satu terobosan terbaru periode kami, ya, bahwa itu adalah salah satu program kerjanya LPKS, ya. Keluarga tadi ya? Ya, keluarga Sakinah, ya, berkolaborasi dengan teman-teman di tim LDSI, ya. Ada namanya MTS. MTS. Ya, MTS itu bukan Madrasah Islamiyah ya. Oh, bukan. Bukan. Salah berarti ya? Iya, MTS itu adalah Majelis Taman Surga. Majelis Taman Surga, Ya. bukan Madrasah Tanawiyah. Majelis Taman Surga BKPRMI Kota Pangkal Pinang. Dan itu alhamdulillah kita untuk periode pertama kita belajar tentang ilmu faraid. Ya. Faraid. Ya, Faraid itu ilmu apa itu? waris. Ilmu waris ya? Ya, kita belajar bagaimana pembagian waris sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu audiensinya pertama ini kita buka untuk ustaz-ustaz terlebih dahulu dan mengurus. Nanti ke depan kita buka untuk umum. Berarti ini dikonfirmasi oleh Bang Doni kita, MTS itu bukan majelis Madrasah Tanawiyah. Jadi khawatirnya ada masyarakat yang lihat MTS, oh ini untuk remaja ternyata. Oh tidak. Tidak, Itu untuk umum. majelis Ya. Taman Surga. Ya, intinya itu belajar banyak ilmu yang kita pelajari di sana. Dan itu insya Allah rutin nanti Bang. Ya, insyaallah. Terakhir Bang Don, apakah
Bang Don bisa sampaikan pesan kepada pemuda ya, para pemuda atau remaja yang ada di Pangkal Pinang ke depan, atau dan juga sekalian harapan nih Bang Don Ya. untuk kepengurusan Bang Don ke depan. Baik, saya harap BKPMI ke depan siap untuk berkolaborasi dengan pihak manapun, ya. Terutama kami berharap kepada pemuda-pemuda dan remaja masjid khususnya di Kota Pangkal Pinang itu, mari bersama-sama kita berbenah karena kita udah berada di penghujung zaman, teman-teman semua. Mari kita bersama-sama. Serigala itu, teman-teman, tidak akan pernah menerkam domba yang bergerumun atau bergerombolan. Serigala akan mengintai domba-domba yang keluar dari gerombolannya. Maka jangan pernah teman-teman semua, kalian semua itu keluar dari majelis, keluar dari gerombolan jamaah, ya. Karena kalau kita sekali keluar dari jamaah, maka kita akan mudah diintai oleh predator-predator di luar sana untuk membinasakan kita. Maka BKPMI berharap teman-teman Irmas, pemuda di Kota Pinang, mari sama-sama kita jaga adab kita belajar ke depan. Insya Allah, kalau pemudanya, remajanya udah baik, maka bangsa ini akan lebih baik. Jangan sampai teman-teman pemuda itu terjerumus ke tempat-tempat yang bukan semisalnya, bukan haknya. Ya, kita punya kewajiban untuk membenarkan diri kita pribadi. Demikian ya pesan kami, intinya BKPMI siap untuk menampung ataupun bukan menampung ya, berkolaborasi dengan teman-teman semua ke depan, khususnya para pemuda, insya Allah akan senantiasa membersamai BKPMI lebih baik lagi. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bang Don sudah mampir di... Ada pengunjung kita ya? Alhamdulillah. Masya Allah, ya tidak terasa. Tidak terasa ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa jadi salah satu kesempatan untuk silaturahim Bang Don. Punya tagline nggak Bang Don untuk BKPMI? Ya, BKPMI itu dari DPP itu punya tagline ya. Spirit muda di segala usia. Spirit muda di semua usia. Iya, di segala usia. Di segala usia. Jadi punya semangat ya. Semangat muda walaupun udah umur 50, 55, 60, tetap punya semangat seperti anak muda. Mungkin Bang bisa kita coba dulu bersama tagline BKPMI ya. Baik. Kita punya tagline ya dari DPP itu spirit muda di segala usia. BKPMI Spirit muda di segala usia. Baik, ini aja antum nyebut BKPMI-nya, habis itu kita sama ya. Oh, boleh. Baik, langsung Bang ya. Ya, langsung aja. BKPMI spirit muda di segala usia. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di podcast Rasa, ruang aspirasi suara pemuda, ngobrol dengan rasa, persembahan dari DPD BKPMI Kota Pangkal Pinang. Ikuti terus podcast kita, insya Allah kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang semakin keren, semakin inspiratif, dan tentunya semakin bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.